warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali adik-adik semester 5 ya ini ya. Ya, yang sedang memasuki atau menjalani blok endokrin. Ya, saya bertugas untuk menyampaikan topik kajian dari sisi genetik ya, genetik dan imunologi dari diabetes. Kalau yang sudah, materi yang sudah, adik-adik sudah sangat memahami apa itu DM, ya, apa itu klasifikasi DM ada berapa, dan karakteristik masing-masing. Nah, coba saya mereview sebentar. Ada yang bisa menjelaskan dengan baik dan benar pengertian diabetes mellitus atau definisi dari diabetes mellitus tanpa membaca? Ada yang bisa menjelaskan dengan benar? Oh, salah nggak apa-apa, namanya belajar. Definisi dari diabetes mellitus. Ini memang mic-nya suaranya begini ya? Ada yang bisa menjelaskan? Nggak usah ditunjuk ya, volunteer aja. Apa? Tidak usah membaca, kan sudah melewati beberapa pekan ya? Sudah melewati berapa pekan blok endokrin? Nah, satu. Udah lewat pekan satu kan berarti sudah nih. Tentang diabetes mellitus sudah kan? Sudah ya? Baik. Sebutkan definisi menurut Ada. Association of American Diabetes Association. Menurut Ada. Karena pengertiannya bisa agak sedikit redaksinya ya, agak sedikit berbeda meskipun maknanya sama antara Ada WHO. Menurut Ada, kalau Ada hampir sama-sama dengan definisi DM menurut Perkeni. Yang bisa menjelaskan definisi DM menurut Ada atau Perkeni dulu, ayo. Mana persensinya? Perlu ditunjuk. Sudah semester 5 loh, nggak usah ditunjuk ya. Udah Mas yang paling depan aja nih. Apa pengertian dari DM? Just it please. Ya, itu definisi DM atau penegakan diagnosis DM? Oke. Saya butuh yang definisi dulu. Yuk Mas, yang paling kanan. Yang paling kanan. Penyakit apa? Metabolik ya? Terus? Oke, ya, mendekati benar 95%. Ada yang bisa melengkapi lagi? Yang Mbak coba depan sendiri. Jangan menurut saya tanya menurut Ada. Ya, oke. Ya, yang sini saling melengkapi ya. Jadi DM tadi ada apa? Suatu kelompok penyakit sindrom metabolik yang dicirikan oleh terjadinya hiperglikemia akibat dari gangguan sekres insulin atau kerja insulin atau kedua-duanya. Nah, itu definisi DM. Ya, nanti kita di slide ini ada lagi yang dijelaskan oleh Mas. Ini tadi adalah penegakan. DM itu ditegakkan atas dasar apa? Itu pemeriksaan gula darah
dengan HbA1c atau dengan apa namanya pemeriksaan gula darah puasa gitu. Oke, kita masuk ke kajian ini ya, yang berdasarkan genetik, molekuler, dan imunologi. Ini beberapa hasil penelitian kami ya, yang sudah kami kerjakan. Jadi melihat ekspresi beberapa gen terkait dengan DM tipe 2 ya. Kemudian ini adalah hasil pengabdian masyarakat kami ya, yang terkait dengan DM di beberapa tempat. Ada yang sudah publish di jurnal. Ini juga terkait dengan DM ya, faktor risiko dan edukasi penyakit genetik ya, multifaktorial DM. Nah, kita review sebentar. Ini ada beberapa definisi DM ya. Yang pertama menurut Perkeni dulu. Menurut Perkeni. Jadi DM itu suatu kelompok penyakit metabolik sama ya, yang disampaikan dengan ada. Perkeni dengan ada itu definisinya sama. Ya. Kemudian kalau WHO menyebutkan bahwa DM itu adalah gangguan metabolik dari berbagai sebab atau faktor yang dicirikan oleh hiperglikemi kronis ya, dengan adanya gangguan pada metabolisme karbohidrat, lemak, protein yang dihasilkan dari defek dari sekresi insulin, gangguan dari sekresi insulin, kerja insulin atau kedua-duanya. Jadi kalau yang Perkeni dan ada itu meng-highlight hiperglikemia. Kalau yang WHO itu tidak hanya hiperglikemia, tapi dilengkapi dengan adanya disturbance pada metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian yang disebabkan karena gangguan sekresi insulin, kerja insulin atau kedua-duanya ada di ketiga definisi, baik Perkeni, ada maupun WHO. Jadi yang membedakan pada WHO ada kalimat hiperglikemia, tidak hanya hiperglikemia saja, tetapi dengan disturbance metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Gitu ya. Nah, yang DM tipe 2 itu lebih banyak prevalensinya, hampir dari 100% orang yang menderita DM, 90% diantaranya adalah DM tipe 2. Nah, ini kita review juga tentang sekilas ya, tentang klasifikasi dari DM. Ada tipe 1, tipe 2, kemudian gestasional, dan tipe lain ya. Ini tentunya juga sudah dengan deskripsi masing-masing ya. Ini nanti coba kita kaji kalau secara genetik bagaimana. Bagaimana kalau orang tuanya juga menderita DM, penderita DM, antara salah satu orang tuanya dengan kedua-dua orang tuanya DM itu potensi anaknya untuk juga mengalami DM itu berapa persen. Terus mana faktor risiko yang dapat dimodifikasi, mana yang tidak dapat dimodifikasi. Jadi seseorang menderita DM itu modal awalnya adalah adanya faktor genetik ya. Misalkan di antara adik-adik ini ada orang tuanya yang menderita DM, berarti sekarang usianya berapa sekarang? Ini berarti ada 20 tahun? Oh, lebih. Ada yang lebih, ada yang belum, ada yang 20 tahun? Sudah. Masuknya umur berapa dulu? 18, 19, 20, 20 ya sekarang ya. Lebih ya, ada yang lebih. Nah, usia 20-an ke atas itu apabila terdapat
keduanya, salah satu, apalagi dua-duanya yang menderita DM itu sudah harus hati-hati, ya, sudah harus hati-hati. Karena apa? Karena apabila tidak dibarengi dengan pola hidup yang baik, ya, itu maka akan percepatannya akan lebih tinggi ya untuk mengalami DM juga. Apalagi zaman sekarang dengan jenis makanan yang seperti kita banyak temui di pinggir jalan, di kafe-kafe, di warung-warung makan yang hampir semuanya manis ya. Hampir baik minuman maupun makanan ya. Hampir semuanya manis itu menjadi faktor pemicu ya untuk percepatan terjadinya diabetes. Gitu. Ditambah lagi apabila saat ibunya hamil, ya, saat ibunya hamil itu dalam kondisi DM, itu maka akan semakin cepat, biasanya lebih mudah lagi untuk bisa mendapatkan DM juga. Tapi kita tidak perlu menyalahkan orang tua ya. Jangan pernah sekali-kali menyalahkan orang tua ya. Ya, orang tua juga tidak ingin sakit, orang tua juga tidak ingin mewariskan gen diabetes ya. Tidak ingin ada orang tua yang anaknya ingin anaknya menderita, nggak ada ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah memodifikasi faktor risikonya ya. Selain pola makan, apalagi yang merupakan faktor risiko yang bisa dimodifikasi? Apa? Ya, gaya hidup salah satunya pola makan, cara makan ya. Apalagi gaya hidup lainnya, olahraga, aktivitas fisik. Saya nggak yakin semuanya olahraga seminggu 3 kali. Karena dengan ada gadget itu ya, ada gadget itu hampir semuanya anak muda ya remaja ya dewasa itu pola hidupnya menjadi sedentary. Sedentary itu kurang gerak, ya, hanya less activity ya, apalagi dari pagi sampai sore kuliah duduk aja ya. Setelah itu nanti makannya yang manis-manis, setelah itu nanti begadang. Kalau libur ya cuma di kamar gundang-gundung gitu ya, scrolling HP aja. Nah itu sedentary kayak gitu. Itu semuanya faktor risiko ya dia, faktor risiko, apalagi yang memiliki orang tua DM. Nah, jadi kita memang kelihatannya mudah dikatakan, wah itu udah tahu lah kalau olahraga, kalau makan udah tahu, tapi prakteknya amat sangat sulit untuk konsisten. Biasanya bisa konsisten 1-2 hari, habis itu balik lagi terbiasa lama. Memang istiqomah itu susah ya, sangat susah untuk bisa konsisten atau istiqomah. Nah, jadi kalau secara genetik ya, ada predisposisi genetik pada DM. Yang ini bisa terdiri dari 2 macam. Karena tadi kan DM adalah gangguan sekresi insulin ya. Jadi kelompok yang pertama itu adalah kelompok gen yang menurunkan sekresi insulin. Ya. Yang kedua adalah kelompok gen yang menyebabkan resistensi insulin. Apa bedanya menurunkan sekresi insulin dengan menyebabkan resistensi insulin? Apa bedanya? Yang pertama, insulinnya dihasilkan oleh siapa? Sel beta pankreas, disekresi oleh sel beta pankreas. Ada, insulinnya ada, tapi sekresinya secara kuantitas itu diturunkan. Oleh siapa? Oleh gen-gen tertentu. Jadi ada kelompok gen yang menurunkan sekresi insulin. Ya. Nah, insulin itu kan dihasilkan karena adanya sinyal. Ya, sinyal dari lingkungan sekitar, yaitu dari darah ya, yang ditandai dengan adanya peningkatan kadar glukosa darah. Jadi sekresi insulin, sinyal bagi insulin untuk disekresi itu adalah apa?
sekresi insulin itu sinyalnya berupa apa? Ya, peningkatan kadar gula darah pada darah. Ya. Nah, kalau sekresinya diturunkan, berarti semakin sedikit insulin yang nanti bisa membantu menormalkan kadar gula darah. Kalau kadar gula darahnya terlalu tinggi, sedangkan insulinnya cuma sedikit, akibatnya tidak semua gula itu bisa diserap oleh sel otot, sel hepar, tapi tetap berada dalam darah, maka akan semakin menambah peningkatan kadar gula darah. Ya, jadi sekresinya insulinnya disekresi, tapi sekresinya diturunkan oleh gen-gen tertentu sehingga terjadi DM kemudian. Kemudian yang kedua, kelompok gen yang menyebabkan resistensi insulin. Insulinnya ada sekresinya, tetapi sudah resisten, ya, sudah resisten sel-sel pada otot, pada hepar, pada ginjal itu sudah menurun resistensinya terhadap insulin, gitu. Sel-sel darah juga sudah menurun responnya terhadap insulin, ya. Nah, ini gambar tentang terjadinya resistensi insulin ya pada DM tipe 2. Jadi di situ ada suatu protein yang fungsinya untuk mentransport ya glukosa yang namanya apa? GLUT ya, glukosa transporter. Ya, glukosa transporter ini pada sel otot ya, pada sel otot. Nah, sel otot itu kan sebenarnya adalah untuk menyimpan, salah satunya menyimpan gula ya. Salah satunya otot, hepar gitu ya. Nah, yang GLUT4 ini ada di sel otot. Nah, di situ dijelaskan, ditunjukkan bahwa ada insulin, ada glukosa ya. Ada insulin, ada glukosa. Ada reseptor untuk insulin yang namanya IRS, insulin reseptor ya. Di dalam sel otot itu ada reseptor insulin, ada glukosa transporter. Semuanya berupa protein. Reseptor itu ya protein, GLUT4 itu juga protein. Glukosa transporter itu juga suatu protein. Gitu ya. Nah, karena banyaknya gula, maka di membran permukaan sel otot ini itu insulin reseptornya menjadi tidak sensitif lagi, tidak tidak peka lagi, karena salah satunya disebabkan karena defek atau gangguan sinyal dari reseptor insulin yang bertugas menerima insulin kepada defek gangguan dari reseptor insulin memberikan sinyal kepada GLUT4 itu mengalami gangguan. Jadi antara reseptor insulin dengan GLUT4 itu komunikasinya tidak lancar. Ya, komunikasinya tidak lancar. Akibatnya glukosanya tidak bisa ditransport ke dalam sel otot. Sehingga tetap ada di darah. Gitu. Jadi glukosanya tidak bisa diuptake ke dalam sel otot karena reseptor insulinnya sudah tidak sensitif. Artinya sudah mengalami resistensi gitu. Sehingga glukosanya tidak bisa diuptake ke dalam sel otot tapi tetap ada di pembuluh darah. Itu cerita dari resistensi insulin pada DM tipe 2. Nah, ini karena kita berbicaranya terkait dengan genetik ya. Berbicaranya terkait dengan genetik. Ini semua sudah mendownload ya PPT-nya. Sudah ya. Kalau tidak jelas melihat di depan bisa melihat di layar masing-masing. Asal tidak membuka jendela yang lain ya. Kalau membuka jendela yang lain itu jadinya apa? Nanti kalau ditanyain tidak bisa. Nah ini gambar silsilah pada keluarga menceritakan tentang bagaimana DM itu diwariskan. Meskipun
apa namanya meskipun tidak saklek seperti ini ya, karena beberapa penelitian menyebutkan bahwa apabila salah satu dari kedua orang tuanya itu ada yang menderita DM, ya, maka potensi untuk anaknya menderita DM itu sekitar 15-25%. Entah anak yang mana. Ya kan, misalnya ada seorang tua punya anak 4, ibunya misalnya DM. Nah, anaknya itu akan mempunyai potensi untuk menderita DM juga sebesar 15-25%. Yang mana anaknya, yang mana yang punya potensi seperti itu, ya yang memiliki gaya hidup yang kurang baik. Masing-masing anak bisa jadi punya turunan genetik yang sama dari DM, atau bisa juga ketika anaknya sehat, satu anaknya mewarisi gen diabetes. Nah, kalau yang mewarisi gen diabetes ini kemudian tidak diiringi dengan gaya hidup yang sehat, maka akan lebih cepat terjadi DM. Semakin tidak sehat, semakin cepat ya. Meskipun ada juga penelitian yang menyebutkan tidak ada hubungan antara umur dengan predisposisi terjadinya DM. Ada juga. Tapi kaidah umumnya kalau punya gen DM, maka akan mempunyai potensi untuk menjadi DM sejalan dengan waktu, kecuali kalau bisa menjaga gaya hidupnya dengan sehat dari awal sampai nanti dewasa atau tua. Karena bisa jadi waktu muda belum, tapi ketika umur 43 tahun ke atas mulai gitu ya. Kenapa umur 43 tahun ke atas, umur 40 tahun ke atas? Karena pada umur 40 tahun ke atas sudah banyak mengalami gangguan ya. Ya, dari sisi hormonal, dari sisi fisiologis, itu sudah mulai mengalami gangguan. Begitu juga kemampuan sel-sel pankreas gitu. Maka kalau masih muda belum terasa, ya jangan dianggapnya nanti ketika tua juga masih sehat, belum tentu, tergantung gaya hidup gitu. Nah, ini salah satu artikel di jurnal ya, yang ini ada 5 garis keturunan, 5 garis ya, 5 generasi ya. Generasi pertama ayah ibu. Ya, kalau ayah ibu bagian di sini ya, bagian di sini. Ini generasi pertama, kedua ayah ibu, ketiga anak, keempat cucu, kelima apa dek? Cicit. Kalian di sini nih misalnya ya, cicit. Lihat aja di track ke atas ya. Kalau ingin tahu, kalau belum tahu atau kalau pengen tahu, saya misalnya kalian kurius pengen tahu apakah saya juga memiliki genetik DM, itu di track ke atas ya. Kalau misalnya seperti ini ya, ini kita track ke atas ya, dari bawah dulu ya. Di sini dijelaskan ini tahun ini menunjukkan tahun meninggal ya. Ini ceritanya sudah meninggal semua. Ini tahun meninggal ya. Tahun 1992, 1996, 98, 2001. Sebentar, tahun meninggal apa tahun lahir ya? Coba kita lihat simbol NM. NM itu mencirikan keberadaan KCNC11 itu nama gen ya. Nama gen. KCNC11 itu nama gen yang bertanggung jawab terhadap sekresi insulin. Salah satu gennya yang cukup terkenal yang kalian harus ingat-ingat adalah KCNC11. Itu salah satu gen yang berperan pada sekresi insulin. Nah, NM itu bukan orang muda ya. Nanti kan biasanya inisial di jadwal kuliah itu NM siapa, kemudian EDR siapa gitu, kemudian TA siapa. Nah, ini NM itu menggambarkan adanya mutasi pada gen KCNC11
Ya, mutasi pada P-glu-227 list, artinya mutasi pada asam amino dari KCNJ11 posisi ke-227 dari glutamat berubah menjadi lisin. Berarti mutasinya apa namanya? Kalau berubah asam aminonya berarti disebut mutasi apa? Nah, lupa ya. Apa? Mutasi apa? Mutasi silent, nonsense, missense, yang mana? Yang mana? Yang mana yuk? Asam aminonya berubah. Missense ya. Kalau nonsense apa mas? Kalau nonsense apa? Mutasi yang menyebabkan terbentuknya stop codon. Kalau silent, mutasi yang tidak menyebabkan perubahan asam amino. Nah, udah lupa lah ya, udah semester 2, nggak penting juga gitu kan. Ya penting lah, kalau kita bicara tentang mutasi penyakit itu penting mengingat tentang adanya mutasi. Jadi NM itu artinya terjadi atau pada orang tersebut itu terjadi mutasi gen KCNJ11 ya. Kemudian NN, kalau NN itu artinya tidak terjadi mutasi ya, tidak terjadi mutasi. Terus yang kalau lingkaran tuh laki-laki apa perempuan dek? Perempuan. Lingkaran bulat-bulat itu berarti perempuan, kotak itu berarti laki-laki ya. Terus kalau tanda slash gini artinya apa? Kalau slash artinya meninggal, sudah meninggal ya. Jadi tahun-tahun ini menunjukkan mungkin tahun lahir ya. Yang sudah meninggal itu dicirikan dengan dicoret tengah ya, ini berarti dia sudah almarhum, sudah meninggal. Terus bedanya hitam dengan putih apa? Warna hitam dengan warna putih. Warna hitam itu berarti pasien DM yang bukan autoimun, bukan DM tipe 1 ya. Yang hitam itu berarti non autoimun diabetes. Terus yang ininya hanya setengah, hitamnya setengah, putihnya setengah yang pada kotak, tapi hitam setengah, putih setengah, itu berarti menunjukkan terjadinya kegagalan toleransi glukosa ya, kegagalan toleransi glukosa. Kemudian kalau yang mana ini, yang ini black tapi di tengah-tengahnya ada diagonal putihnya, itu berarti DM tipe 1 ya, DM tipe 1. Yang hitam tadi apa? Non autoimun diabetes. Kalau yang ini DM tipe 1 ya. Terus yang tanda ada bendera hijaunya, segitiga hijaunya di atas, itu berarti menunjukkan bahwa orang tersebut itu sudah menjalani sequencing genetik. Jadi gennya sudah di sequence, sudah diambil darahnya, kemudian sudah diperiksa gennya apakah mengalami mutasi pada beberapa tempat atau tidak, atau mengalami mutasi atau tidak. Ya, jadi ini sudah di whole exome. Jadi semua materi genetiknya sudah di sequencing. Kalau yang bendera yang segitiga hijau. Nah kita lihat ya, ini bapak ibu dua-duanya sudah meninggal ya, kakek nenek dari yang ini, laki-laki perempuan sudah meninggal semuanya, tidak ada yang menderita atau tidak ada yang
menderita DM tipe 1. Kan kalau yang hitam bulat ini non autoimmune disease ya. Non autoimmune disease itu berarti kan bukan DM tipe 1 ya. Jadi ini dimungkinkan kedua-duanya sehat. Yang hitam itu berarti DM tipe 2. Ya, karena black symbols indicate patient with non autoimmune diabetes. Kalau autoimmune kan tipe berapa? 1 kan? Ya. Kemudian punya anak 4 ya, punya anak 4, 2 laki-laki 2 perempuan, 2 laki-laki 2 perempuan yang semuanya itu diabetes non autoimun ya, kan semuanya hitam ya. Yang ini punya istri sehat ya, jadi satunya non autoimun diabetes, satunya sehat, punya anak 4, yang 2 sehat, yang 1 yang tadi apa, yang ini separuh ini menunjukkan apa? Terjadi kegagalan toleransi glukosa, yang ini diabetes. Kemudian yang sehat, yang sini menikah dengan laki-laki yang sehat juga, anaknya sehat semua. Ya kan, yang ini belum nikah atau nggak nikah. Ya, yang diabetes nikah dengan orang sehat, laki-laki sehat, anaknya 2 laki-laki semua, satunya sehat, satunya apa nih? Yang di pojokan apa? Yang di pojokan tok hitamnya artinya apa? Apa nih? Dia mengalami kegagalan toleransi glukosa ya, masuk yang ini ya, the half fail and quarter fail ya, itu mengalami kegagalan toleransi glukosa. Jadi ibunya sakit, bapaknya sehat, anaknya 2 laki-laki, satunya sehat, satunya impairment toleransi glukosa. Terus yang ini yang sakit menikah dengan yang sehat, anaknya ada 6. Anaknya ada 6. 3 laki-laki, 3 perempuan. 3 sakit, 3 sehat. Ya. Terus yang ini satunya sakit, satunya menikah dengan sehat. Anaknya 2 laki-laki perempuan. Yang sakit yang laki-laki apa yang perempuan? Yang sakit ibunya, anaknya yang sakit yang laki-laki. Yang perempuan sehat. Jadi memang pendapat umum itu pewarisan sifat genetik itu kalau antara laki-laki, antara ayah dan ibu itu lebih diwariskan dari ibu ya. Kemudian pendapat umum yang kedua bahwa pewarisannya kalau ibunya yang sakit, maka yang anaknya yang sakit adalah yang laki-laki ya, pendapat umumnya begitu. Terus yang sakit menikah dengan ini anaknya yang ini ya, kemudian menikah dengan sehat, dua-dua anaknya sehat. Anaknya yang sakit tadi, yang laki-laki tadi, anaknya cuma 1 ya, yang ini laki-laki dan diabetes, menikah dengan perempuan sehat, anaknya dua-duanya sehat. Jadi kalau yang sakit bapaknya, anaknya di sini perempuan tidak ada yang sakit ya. Kalau ibunya yang sakit, biasanya anak laki-lakinya ada yang sakit. Gitu. Tapi itu bukan harga mati ya, bukan harga mati. Maksudnya itu pendapat kaidah umum ya. Kemudian yang mana lagi? Yang terakhir ini bapaknya sakit, ibunya sehat. Anaknya 4, satunya sakit, yang 3 sehat. Bapaknya sakit, yang anaknya sakit, yang perempuan. Ya. Jadi kaidah umum selanjutnya adalah pewarisannya bersifat menyilang. Ya, kaidah umum itu berarti ada yang tidak umum. Berarti dimungkinkan ada yang tidak begitu, gitu. Tergantung predisposisi genetiknya seperti apa.
Nah, ini ciri DM tipe 1 dan DM tipe 2 ya, secara fenotip dan secara genotip. Kalau secara fenotip mungkin kalian sudah paham ya, bahwa kalau yang DM tipe 1 itu tidak ketoasidosis, yang DM tipe 2 yang DM tipe 1 itu ketoasidosis, yang 2 tidak ketoasidosis, dan seterusnya. Kemudian secara genotip bahwa ini yang paling penting ya, bahwa pada DM tipe 1 itu tidak bahwa pada DM tipe 2 itu tidak terkait dengan gen HLA. Ini secara umum ya, tidak HLA association, hubungan antara gen-gen pada HLA. HLA itu human leukocyte antigen. Kalau pada tikus kita menyebutnya MHC. Kalau pada manusia itu HLA. MHC major histocompatibility complex ya. Jadi HLA itu ada suatu molekul yang tugasnya mengenali antigen. Ya, itu HLA. Nah, kita ke DM tipe 1 dulu ya. Bagaimana sifat genetik atau predisposisi genetik dari DM tipe 1? Ya. Ada 18 daerah pada genom. Coba, ada yang bisa menjelaskan apa itu genom? Genom itu apa? Ada yang bisa menjelaskan? Bedanya gen, genetik, genom itu apa? Ditunjuk apa? Menunjukkan diri. Bedanya gen, genetik, genom. Sama genetika. Nah, beda lagi ya. Apa deh? Kadang anak-anak yang skripsi itu ya, kalau skripsi gitu ditanyakan hal mendasar kadang masih suka bingung. Berarti basic konsepnya belum dipahami dengan baik. Ya sudah berbicara tentang aplikatif, tapi ketika ditanyakan misalnya basic konsep itu masih pada gitu. Nah, genom itu adalah keseluruhan informasi genetik yang ada pada kromosom. Itu namanya genom. Jadi genom itu semua gen-gen atau keseluruhan informasi pada gen, semua gen yang ada di dalam kromosom. Itu genom ya, jadi set kromosom. Kalau gen itu adalah DNA yang mengkodekan protein, ya itu gen. Gen itu rumahnya di kromosom, ya rumahnya di kromosom. Kalau gen-gen yang pada semua kromosom itu namanya genom. Gitu ya. Kalau genetik itu lebih pada sifat, menunjukkan sifat dari gen ya. Dari segala sesuatu tentang gen. Itu genetik ya. Sifat genetik. Terus genetika itu ilmunya. Nah, pada DM tipe 1 itu ada 18 daerah pada genom, ya pada genom itu pada keseluruhan kromosom. Nah, saya tanya lagi nih, kromosom antara kan dalam tubuh kita itu ada bermiliaran sel ya, entah itu sel darah, entah itu sel ginjal, entah itu sel hepar, entah itu sel otot, ya kan semua jaringan itu tersusun atas sel-sel. Ya, semua sel itu punya inti kecuali yang tidak berinti. Apa yang tidak berinti? Sel darah merah. Berarti selain sel darah merah, itu semuanya adalah punya inti. Nah, kromosom itu tempatnya di inti. Pertanyaan saya, apakah kromosom pada satu sel itu sama dengan kromosom pada sel yang lain? Misalnya, kromosom pada sel otot itu sama dengan kromosom pada sel ginjal, sama atau enggak? Yang jawab sama, tunjuk tangan. Yang jawab beda, tunjuk tangan. Yang jawab sama, tunjuk tangan. Kan, tadi kan genom itu adalah keseluruhan kromosom pada satu sel.
Dan di dalam kromosom itu ada banyak sekali gen-gen. Nah, pertanyaan saya, karena kromosom itu letaknya di dalam sel, dalam inti sel, padahal di dalam tubuh kita itu tersusun atas banyak sekali sel. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah kromosom pada sel otot itu sama dengan sel ginjal? Sama enggak? Mumpung masih pagi ya, pemanasan. Yang jawab sama tunjuk tangan. Ayo, tunjuk tangan. Yang jawab sama tunjuk tangan. Sama ya mas? Ada 2. Berarti lainnya menjawab tidak sama. Iya. Yang menjawab tidak tahu tunjuk tangan. Jangan malu-malu nggak. Kalau banyak nggak tahu kan saya jelaskan. Kalau udah banyak tahu berarti kan nggak perlu dijelaskan. Yang menjawab tidak tahu tunjuk tangan. Nah, tidak tahu. Yang no comment tunjuk tangan. No comment. Zaman sekarang tuh memang paling selamat no comment ya. Tidak usah banyak komen. Itu kalau di sosmed. Kalau di belajar gini harus banyak komen kan namanya belajar. Nah, ternyata dari 100, 200, 300, 400 yang hadir di sini, itu ternyata hanya 2 yang menjawab benar. Berarti sama ya. Informasi genetik itu sama antara di sel satu dengan sel yang lain. Jadi bahan dasar genetiknya itu sama semua. Makanya kalau kita gen itu bahannya apa deh? Gen itu berupa apa? DNA ya. Kan tadi saya bilang gen itu adalah DNA yang menjadikan protein. Misalnya protein insulin, berarti disandi oleh gen yang namanya gen insulin. Gen insulin itu disusun oleh DNA. Ya. Makanya kalau mengisolasi DNA, mau mengambil DNA itu dari bagian tubuh mana saja bisa. Mau dari sel darah bisa, dari sel akar rambut yang ada di akar rambut bisa. Kan pakai sinetron itu ya, diambil rambutnya, kemudian diperiksa DNA-nya. Di sel sperma bisa, di sel ovum bisa. Kayak di kasus kriminal itu, misalnya ada kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual, kan yang diperiksa adalah ada sperma yang masih menempel di pakaian. Dicek DNA-nya siapa, ya kan? Artinya semua informasi DNA itu pada semua sel sama. Ya, yang beda apa? Nah, ini sekarang pertanyaan lanjutan. Terus apakah kalau semua gen atau semua DNA yang ada pada semua sel, satu sel dengan sel yang lain sama, apakah berarti setiap sel itu mengekspresikan protein yang sama? Jawabnya. Nah, tadi pertanyaan pertama jawabannya sudah ada yang menjawab sama. Jadi masih ada dengan siapa ya? Masih ada dengan siapa? 2 orang tadi. Mas Java dengan Arya. Ya, Mas Java dengan Mas Arya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya Mas Java dengan Mas Arya. Tanya terus. Pertanyaan selanjutnya, kalau materi DNA pada semua sel itu sama, apakah setiap sel juga mengekspresikan protein yang sama? Jawabnya
gen itu ya protein itu. Kenapa ekspresi gennya berbeda? Padahal gennya sama, punya gen yang sama. Kenapa? Mas Arya dibantu. Arya Kamandanu atau Arya Dipangga? Pasti nggak tahu ya? Ya, ketahuan umurnya. Kenapa? Karena adanya regulasi pengaturan ekspresi gen. Padahal sel otot ya bisa-bisa aja menghasilkan insulin, tapi kenapa nggak dihasilkan? Karena kalau semua sel itu mengekspresikan protein yang sama semua, jadi sel darah mengekspresikan insulin, sel otot insulin juga, ginjal insulin, sel beta pankreas insulin, maka tubuh itu akan memerlukan energi yang sangat besar. Ya, ada pemborosan energi, maka harus diatur bahwa hemoglobin itu hanya dihasilkan oleh sel darah, bahwa protein globin, bahwa protein insulin itu hanya dihasilkan oleh sel beta pankreas, bahwa neurotransmitter itu hanya dihasilkan oleh otak, sel otak, dan seterusnya. Jadi tergantung dari mana gen yang tombolnya di-on-kan, mana gen yang tombolnya di-off-kan. Gitu. Kalau di sel beta pankreas, tombolnya yang on itu adalah tombol protein insulin. Jadi gen untuk protein insulin itu tombolnya on, tapi untuk protein neurotransmitter tombolnya off. Itu tergantung regulasi ekspresi gen, gitu ya. Kita di kanan mengingatkan kembali tentang genom ya, biar tidak lupa. Nah, pada genom, jadi pada keseluruhan set kromosom pada suatu sel itu ada 18 daerah yang berhubungan dengan tipe 1, resiko untuk DM tipe 1. 18 daerah itu disebut dengan IDDM 1, IDDM 2, dan seterusnya sampai IDDM 18. Insulin dependent diabetes mellitus 1 sampai 18. Nah, di dalam IDDM 1 ya, itu terdapat gen yang namanya gen HLA. Ya, kan kromosom ada 18 rumah. Rumahnya namanya IDDM 1 sampai IDDM 18. Dan di rumah IDDM 1 itu penghuninya ada namanya HLA. Penghuninya kan gen ya, ada yang namanya gen HLA. Itu. Jadi variasi pada gen HLA itu sangat penting terhadap faktor resiko genetik untuk terjadinya DM tipe 1. Ya. Tapi DM itu kan multifaktorial ya, penyakit multifaktorial, tidak hanya disebabkan atau ditingkatkan resikonya oleh satu gen saja, tapi harus dibarengi oleh gen-gen yang lain yang juga terlibat. Ya. Jadi multifaktorial itu berarti yang disebabkan oleh faktor genetik, yang disebabkan oleh faktor lingkungan atau pola hidup. Faktor lingkungan itu maksudnya apa yang dimasukkan ke dalam tubuh, makanan dan lain-lain. Nah, genetik sendiri itu juga multigenetik ya, tidak hanya satu gen saja yang bertanggung jawab terhadap terjadinya DM, tetapi keterlibatan dari banyak gen, gitu ya. Nah, gen yang paling rentan adalah gen yang namanya gen HLA kelas 2 ya, pada kromosom 6p21. Lain siapa yang masih ingat artinya kromosom 6p21? Jadi gen HLA2 itu rumahnya ada di kromosom 6p21. Berarti kromosom apa? Lengan pendek. Kromosom nomor berapa? 6, pada lokus nomor 21. Jadi ada kromosom punya rumah, ada misalnya kromosom itu badannya adalah komplek perumahan, komplek kromosom. Nah, komplek kromosom itu ada rumah 1 sampai 18, rumahnya nomor 1 sampai 18. Rumah nomor 1 itu salah satu kamarnya itu namanya 6p21.
Nah, di kamar 6P21 itu ada penghuninya namanya HLA2. Ya. Pada kromosom lengan pendek nomor 6, kromosom 6 lengan pendek pada lokus nomor 21. Jadi HLA kelas 2 itu bertanggung jawab terhadap 30-50% terjadinya DM tipe 1. Nah, HLA kelas 2 itu anggotanya siapa? Membernya siapa saja? Membernya ada HLA-DR, HLA-DQ, dan HLA-DP. Gitu ya. Nah, ini saya langsung ke sini aja, biar tidak. Nah, ini yang penting. Jadi pada populasi secara umum, ya, populasi secara umum itu yang paling bertanggung jawab terhadap gen HLA2, ya, member dari gen HLA2 yang paling bertanggung jawab terhadap terjadinya diabetes adalah yang DR, gitu ya, yang DR. Lebih spesifik lagi namanya DR3 dan 4. Ya, jadi biasanya orang itu punya DR3 atau DR4, tapi jarang yang punya dua-duanya. Ya. Pada orang yang DM tipe 1, sedikitnya ada salah satu alel, yaitu DR3 atau DR4 saja. Dan ini hampir ditemukan pada semua populasi pada kulit putih, ya, Kaukasia, 95%. Tapi kalau ada, jadi sangat sedikit, ya, kurang dari 3% orang yang mempunyai dua-duanya, baik DR3 maupun DR4, itu akan lebih rentan atau lebih mudah mengalami DM tipe 1. Apakah semua DR itu, apakah semua alel DR pada gen HLA2 itu semuanya jahat? Jahat itu artinya semuanya merupakan gen yang bertanggung jawab untuk terjadinya DM? Tidak, ada salah satu DR yang masih baik hati, itu yang sifatnya protektif, justru protektif. Jadi dua itu menyebabkan atau menjadi risiko untuk terjadinya DM, yang satu malah mencegah. Yang satu ini, yang baik hati ini namanya DR2. Jadi alel DR2 pada gen HLA2. Gitu ya. Nah, sekarang kalau ditinjau dari sejarah keluarga DM tipe 1, bagaimana dengan yang sifat genetiknya pada yang sesama saudara, dan bagaimana yang keturunan. Nah, yang sibling itu yang saudara, yang offspring itu yang keturunan. Nah, yang saudara, jadi saudara, ya, saudara itu tidak garis lurus, berarti garisnya menyamping, ya, tidak vertikal tapi horizontal. Itu terdapat HLA DR3 atau 4, ya, jadi 5-10% itu mulai umur 20. Kalau terdapat gen HLA DR3 atau 4 itu lebih cepat, ya, untuk mengalami DM atau resikonya lebih tinggi. Kemudian kalau yang keturunan itu, kalau bapaknya diabetes maka anaknya 12%, ya, kalau ibunya diabetes anaknya 6%, ya. Ini tergantung juga dari dominansi genetiknya, ya. Kalau yang digambarkan tadi di awal, tidak mesti kalau bapaknya sakit pasti anaknya ada yang sakit. Tapi ada juga bapaknya sakit, biasanya anak perempuannya yang sakit. Ibunya sakit, biasanya anak laki-lakinya yang sakit. Meskipun itu tidak berlaku untuk semuanya, ya. Ada pengecualian, ya. Kalau kaidah umum itu berarti ada yang kaidah khusus, gitu. Nah, kalau seseorang itu di dalam
tubuhnya ada gen HLA DR3 itu, maka timbulnya DM itu lebih lambat dibandingkan apabila yang ada dalam tubuhnya ada yang alel yang DR4. Kalau yang DR4 itu biasanya timbulnya DM itu pada usia yang lebih muda, gitu ya. Terus yang DR3 itu lebih banyak pada wanita, yang DR4 lebih banyak pada pria, sehingga prevalensi terjadinya DM itu lebih banyak pada laki-laki atau perempuan? Pada laki-laki kalau usia muda, ya. Kalau usia sudah, dan pada DR4 ya, DR4 itu pada laki-laki dan usianya lebih muda, DR3 itu pada wanita dan usianya lebih tua. Nah, untuk riwayat penyakit autoimun pada keluarga juga kalau DR3 itu sering. Jadi kalau ada yang di dalam tubuhnya ada gen HLA DR3, maka hampir bisa dipastikan bahwa pada keluarganya itu ada yang menderita DM tipe 1. Kalau yang DR2 lebih aman ya, lebih aman. Itu yang IDDM1 yang ada di rumah, IDDM1. Jadi ada HLA DR3 dan DR4. Yang protektif HLDR berapa? 2. Nah, kalau pada IDDM2 penghuninya lain lagi, bukan HLA2 lagi, tapi INS. Nah, gennya namanya INS, insulin gitu ya, gen INS. Tuh. Ini memang harus di-highlight ya, nanti kalian memahami tiap IDDM itu gen apa yang menjadi highlight. Kalau yang IDDM2 itu yang INS. Kalau yang IDDM3 hampir tidak ada gen yang bertanggung jawab terhadap diabetes. Jadi pada rumah nomor 3, yaitu IDDM3, itu hampir tidak ada gen yang bertanggung jawab terhadap kejadian DM. IDDM4 ada, IDDM5 ada, IDDM6 ada, IDDM7 ada, IDDM8, 9 tidak ada. Jadi yang tidak ada tadi 3, 8, 9. IDDM10 ada, 11 ada, 12 ada, 13 tidak ada, 14 tidak ada, 15 jarang, ya. Kemudian IDDM16 lebih dikaitkan dengan status imunologi untuk terjadinya DM tipe 1. 17 tidak ada, 18 ada. Nah, ini ya. Ini yang DM tipe 1 dari 18 region tadi, 1 sampai 18. Karakteristiknya berbeda-beda ya. Nah, ini kalau mau lihat blok kromosom apa dan ada rumahnya siapa gitu ya. Yang kromosom nomor 2 itu rumahnya IDDM7 12 13. Jadi IDDM7 12 13 itu ada di kromosom nomor 2. IDDM18 ada di kromosom nomor 5 dan seterusnya. Gitu ya. Yang tidak ada gen yang bertanggung jawab terhadap DM1, DM tipe 1 tadi HLA3 ya, 6 9. Jadi ada di kromosom 18 ini tidak ada gen yang bertanggung jawab terhadap munculnya DM tipe 1. Satu sel itu jumlah kromosomnya berapa? Setiap sel itu punya jumlah kromosom berapa? Kalau pada manusia berapa? 23 pasang. Yang ini lengan pendek, yang ini lengan panjang. Oke. Oke, itu yang DM tipe 1 ya. Yang DM tipe 2 sekarang. Nah, DM tipe 2 ini lebih kompleks ya.
tipe 2 itu lebih kompleks. Jadi sehingga disebut sebagai penyakit genetik kompleks atau penyakit genetik multifaktorial. Nah, hallmark atau tanda dari DM tipe 2 itu adalah terjadinya resistensi terhadap kerja insulin dan ketidakcukupan insulin sehingga menyebabkan resistensi. Ya, terjadinya resistensi terhadap kerja insulin atau ketidakmampuan insulin sehingga mengalami resistensi. Jadi kalau masih kalau belum terjadi resistensi insulin atau belum menyebabkan defek pada sel beta insulin, itu masih DM-nya masih mild ya, masih ringan. Tapi kalau sudah terjadi resistensi insulin atau defek sel beta, itu sudah parah, derajatnya sudah parah. Nah, ini beberapa statistik ya terkait dengan DM tipe 2. Bahwa DM tipe 2 itu strongly inherited ya. Strongly inherited itu berarti diwariskan. 80-90% orang dengan DM tipe 2 itu punya anggota keluarga juga yang mengalami diabetes. Jadi kalau ada dalam satu keluarga itu ada yang DM, pasti ada anggota keluarganya juga yang menderita DM. Gitu. DM itu kadang-kadang tidak disebut menderita ya, tapi mengidap. Kenapa? Karena banyak orang yang sebenarnya DM tapi tidak merasa DM, ya, tidak bergejala DM. Makanya masih mild tadi, yang masih ringan tadi. Tapi lama-lama kan pasti kalau orang tidak menyadari bahwa dirinya itu mengalami DM, kan dia tidak akan aware dengan pola hidup dan lain-lain kan biasanya. Maka kemudian semakin lama akan semakin memburuk atau semakin bergejala, semakin menunjukkan gejala. 10-15% anak-anak dengan orang tuanya diabetes akan nantinya juga akan menjadi diabetes. Gitu ya. Kalau ada kembar identik, salah satu dari kembar, ada orang kembar identik, salah satu dari si kembar itu punya DM tipe 2, maka kemungkinan yang lain, saudaranya yang satunya, kembarannya satunya untuk menderita diabetes juga besar, yaitu 75%. Jadi kalau ada kembar, orang kembar satunya DM, satunya itu kemungkinan besar juga DM. Gitu. Jadi memang kalau milih-milih pasangan itu memang harus kita perhatikan bibit-bibit bobot ya. Tidak hanya yang berbobot, tapi juga yang bibitnya juga yang baik. Kan kita tidak ingin semua siap. Memang tidak ada yang ingin sakit ya, tapi kita bisa merencanakan seperti apa kita ke depan gitu. Nah, pada DM tipe 2 itu tidak ada single genetik ya, hampir semuanya itu multi genetik ya. Makanya multifaktorial pada aspek genetik. Untuk berkembang menjadi DM tipe 2, seseorang harus lahir dengan sifat genetik diabetes. Jadi artinya apa? Untuk berkembang menjadi DM tipe 2, orang itu harus punya bakat genetik dari orang tuanya. Pertanyaannya, kalau tidak punya bakat genetik sama sekali, apakah seseorang itu akan menderita DM tipe 2 juga? Bisa tidak? Karena apa? Pola hidup saja bisa. Padahal yang namanya fenotip, DM itu kan fenotip ya, itu merupakan resultan atau gabungan dari faktor genetik dan lingkungan. Pertanyaannya, kalau hanya faktor lingkungan saja, apakah bisa menyebabkan seseorang itu menjadi DM? Tidak punya bakat genetik dalam keluarganya, tidak ada yang DM, apakah dia punya potensi untuk menjadi DM?
Bisa. Kenapa bisa? Karena dia belum menengok generasi di atasnya. Ya kan? Kan belum menengok generasi di atas, bapak ibunya mungkin enggak, tapi kakek neneknya. Ya, jadi DM tipe 2 itu mostly disebabkan karena ada bakat genetik plus faktor lingkungan. Ya. Genetik plus ya. Genetik plus. Atau plus genetik ya. Jadi karena ada banyak sekali gen-gen yang bisa menjadi predisposisi meningkatnya DM tipe 2, maka dengan adanya informasi tentang sifat genetik tersebut, maka akan bisa menjadi dasar atau penentuan terapinya, apakah cukup merubah pola hidup, merubah pola makan, atau harus minum obat, ya kan? Kalau DM yang masih mild, masih ringan itu tanpa obat masih bisa sembuh deh, masih bisa kembali ke normal. Kalau dia langsung merubah lifestyle-nya, olahraga rutin tiap hari, makan juga diatur, itu masih bisa kembali normal. Ya. Tapi kalau sudah DM yang berat, itu harus dengan obat. Makanya ini, kalau ada orang yang tadinya kadar gula darahnya 400, periksa GDP 400, 500, kemudian tidak minum obat, makanya juga biasa, olahraganya juga minimalis, tahu-tahu kemudian gula darahnya udah 200, itu berarti dia sudah kembali normal atau gimana? Itu justru ginjalnya sudah rusak deh, sudah mengalami komplikasi, karena harus butuh obat kalau kadar gula darahnya sudah tinggi gitu ya. Makanya informasi gula darahnya berapa, genetiknya seperti apa, gaya hidupnya seperti apa, itu sangat menentukan untuk terapinya seperti apa. Apakah cukup dengan perubahan pola makan atau harus dengan konsumsi obat gitu ya. Masih ingat ya, komplikasi diabetes ada mikrovaskuler, ada makrovaskuler ya. Orang yang terlahir dengan genetik, resiko genetik DM tipe 2, artinya ibunya DM atau bapaknya DM, itu disebabkan oleh ketidakmampuan genetik jaringan untuk merespon insulin secara normal. Jadi sudah terjadi resistensi insulin. Jadi sudah punya bakat resistensi insulin. Ya. Kemudian there is no single genetic. Ya. Jadi DM tipe 2 itu has many genetic causes. Jadi punya banyak penyebab genetik, tidak hanya satu gen saja. Jadi tidak hanya IDDM1 saja, tidak hanya DR3 atau 4 saja, pasti ada gen yang lain juga ya, pada kromosom yang lain. Kemudian faktor resiko yang dapat dimodifikasi, nah ini ya, yang dapat dimodifikasi: obesitas, kemudian gaya hidup rebahan, mager, sedenter, itu bahasa kekiniannya mager, malas gerak. Kemudian sebelumnya pernah mendapatkan pengobatan diabetes, penuaan. Jadi semakin bertambah umur itu semakin bertambah resiko ya. Tadi yang saya sampaikan, ada perubahan hormonal, perubahan fisiologis gitu ya. Jadi perlu memang mau tidak boleh gemuk ya. Obesitas itu perlu diturunkan. Kemudian aktif ya, aktif bergerak. Kalau mau olahraga yang mudah, ringan, nggak bayar, nggak mengeluarkan uang, keliling auditorium itu loh dek, ya kan? Keliling auditorium lari-lari setiap pagi misalnya
5 kali putaran. Habis itu nggak boleh makan ya. Nanti jalan-jalan terus habis itu makan soto, olahraga, pokoknya gerak aja, gerak. Java olahraganya apa Java? Di kamar tapi ada treadmill. Yang olahraga jarinya scrolling gitu. Ya, itu bukan olahraga, jarinya dipaparkan sama kelemahan terus. Lama-lama jarinya juga akan protes nanti. Ya, protesnya anggota tubuh itu bentuknya apa sih? Anggota tubuh kalau sudah mulai protes itu bentuknya apa? Sakit. Ya, jari dipakai scrolling HP terus, pakai main game gitu. Lama-lama protesnya dalam bentuk apa? Sakit. Entah sarafnya yang kena, entah ototnya yang kena, dan lain-lain. Kebiasaan begadang, lama-lama protesnya berubah apa? Apa deh? Begadang, kebiasaan begadang itu resiko terjadi DM nggak? Nah, PR ya nanti ya. PR ya. Apakah kebiasaan begadang atau tidur malam? Ya, tidur malam itu berarti di atas jam 11. Kalau kalian masih sore ya jam 11 itu ya. Di atas jam 11 itu apakah beresiko mengalami DM? Nah, nanti dipelajari. Gitu. Dan jam 11 itu memang sudah harus tidur ya. Sudah harus tidur karena heparnya akan bekerja melakukan detoksifikasi. Kalau kalian jam 11 sampai jam 1 tidak tidur, maka berarti tidak memberikan mid time-nya hepar untuk melakukan detoksifikasi. Gitu. Oke. Gen yang paling bertanggung jawab terhadap terjadinya DM tipe 2 itu namanya gen TCF7L2. Nah, ini dihafalkan. Ya. Namanya gen TCF7L2. Itu yang paling bertanggung jawab. Tapi apakah cukup satu gen saja? Nggak cukup. Harus ada gen-gen yang lain. Ada gen yang namanya gen pipargama. Kakak kelas kalian kemarin ada skripsi meneliti tentang gen pipargama, ikut penelitian payungan. Ada gen CAPN10, ada gen KCNJ11, ya. Ada gen PGC1 alpha. Ini kemarin ya untuk kakak kelas dan skripsi juga. Ada gen IRS ya, insulin resistant substrat IRS2. Nah, jadi tidak hanya satu gen saja, ya. Ingat-ingat ya, yang tadi DM tipe 1 gen yang bertanggung jawab apa? Review. Apa? HLA2, DM 3, 4. Nah, ada ini DM 1 sampai ini DM 18. Nanti dilihat lagi. Kalau yang DM tipe 2 yang bertanggung jawab gen apa? TCF7L2, pipargama, KCNJ11, CAPN10, PGC1A, IRS2. Nah, ada banyak gen multi genetik ya, dihafalkan ya, atau diingat-ingat. Nanti juga bisa dibaca sendiri nama-nama gen-gen kandidat untuk DM tipe 2. Beserta letaknya ada di kromosom berapa, di region apa, fungsinya apa. Jadi TCF7L2 fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk homeostasis glukosa darah. Ya. TCF7L2 itu kepanjangannya transcription factor 7 like 2. Rumahnya ada di mana? Ada di kromosom nomor 10, lengan panjang, pada lokus nomor 25, kamar nomor 3. Ya. Ada di intron 3, 4, dan 7 dan seterusnya. Jadi yang banyak diteliti itu ya KCNJ11, TCF7L2, pipargama, PGC1A, IRS1, IRS2. Nah, ini semuanya gen yang bertanggung jawab terhadap terjadinya DM tipe 2. Banyak sekali ya. Nah, ini juga bisa mana yang paling tinggi menjadi gen yang banyak ditemui pada DM tipe 2 yaitu TCF7L2. Itu grafiknya paling tinggi ya, histogramnya paling tinggi.
Terus ini DM pada wanita hamil, ya, DM pada wanita hamil. Nanti bisa dibaca ya, yang mana agennya yang bertanggung jawab. Nah, ini faktor-faktor yang berhubungan dengan DM ya. Pada waktu hamil atau mau hamil itu gemuk atau obesitas. Jadi makanya kalau ada pasangan muda baru menikah, ada pasangan baru menikah, yang wanita ini gemuk, maka nanti sama dokter opsinya kalau pengen hamil pasti suruh menurunkan berat badan dulu. Pasti ya, suruh menurunkan berat badan dulu. Terus sejarah keluarga, kemudian umur hamil, umur waktu hamil yang sudah tua, yang maksudnya sudah tidak muda lagi, kemudian diet yang buruk, kemudian aktivitas fisiknya rendah, tadi ya sedentary atau mager, mode mager atau mode rebahan, sejarah subfertility atau infertility, ada sejarah, ada riwayat tidak subur ya, atau subfertility atau infertility. Kemudian terjadi PCO atau polycystic ovarian syndrome. Ini juga lagi banyak diteliti ya, kaitannya antara gangguan insulin dengan kasus polycystic ovarian. Nah ini ya, tadi sudah dijelaskan bahwa di antara sekian banyak gen itu TCF7L2 menunjukkan asosiasi yang sangat kuat dengan risiko terjadinya DM. TCF7L2 nanti dicari tahu mutasinya ada di mana, itu ya kan, gen terus ada mutasi kan, nah mutasinya ada di mana. Oke. Ini imunologi diabetes sedikit saja ya. Ini yang terjadi pada pasien diabetik ya, disfungsi imun yang terjadi pada pasien diabetik ya. Ada imunitas humoral dan ada imunitas seluler. Kalau pada yang humoral itu terjadi defek atau disfungsi sistem imunitas alamiah pada komplement, pada sitokin, ya. Kalau yang adaptif pada imunoglobulin. Kalau yang seluler yang mengalami disfungsi itu yang innate itu pada monosit atau makrofag, kemudian pada BMN. Kalau pada yang sel itu yang limfosit T. Ya ini ya, yang ini ya, yang innate, yang pada innate immunity yang humoral yang mengalami disfungsi fungsi itu komplement, sitokin, after stimulasi. Kemudian kalau yang sel itu BMN dan makrofag yang seluler ya. Kemudian yang adaptif itu imunoglobulin itu hampir so-so ya, tidak ada disfungsi. Yang seluler yang mengalami disfungsi adalah sel T. Nah ini juga bisa dibaca bahwa aspek imun pada DM tipe 1 itu terjadinya minimal fungsi dari sel beta pankreas akibat adanya lingkungan proinflamatori. Jadi semakin banyak sitokin inflamasi yang dihasilkannya, interferon gamma, TNF alfa, IL-1 beta, ini kan sitokin proinflamasi. Nah, pada DM tipe 1 itu terjadi lingkungan inflamasi. Ya, karena apa? Karena minimnya fungsi dari sel beta pankreas. Kemudian ini yang DM tipe 2. Yang DM tipe 2 inflamasi juga ya. Inflamasi misalnya dihasilkannya IL-6. Ini kan sitokin proinflamasi IL-6, TNF alfa dan protein fase akut. Ya, sehingga innate immunity-nya teraktivasi oleh adanya berbagai faktor ya, seperti umur, peningkatan umur, gaya hidup, gaya makan, aktivitas, stres ya. Jadi jangan stres ya Dek ya. Stres itu tidak bisa dihindari tapi bisa dikelola.
Mana orang yang tidak stres? Kalau yang tidak stres berarti orang yang nggak hidup ya. Orang yang nggak hidup berarti orang yang stres. Stres itu ada, tapi yang bisa kita lakukan adalah mengelola stres supaya tidak berlarut-larut. Terus ras ya, itu juga berpengaruh. Kemudian ini akan merupakan faktor untuk terjadinya DM tipe 2 ya. Jadi sitokin seperti IL-6 dan F-alpha protein fase akut itu bertanggung jawab terhadap resiko terjadinya DM tipe 2. Ini juga bisa ini sama ya, IL-6 dan F-alpha yang disekresi oleh makrofag ya. Jadi reseptor-reseptor pada makrofag yang tadi menerima banyak faktor dari luar tadi. Ya, ini juga peran dari innate dan adaptive immunity pada DM tipe 2 ya. Intinya harus ada keseimbangan antara sitokin proinflamasi dengan sitokin antiinflamasi. Kalau yang semakin banyak yang dihasilkan adalah yang diproduksi adalah sitokin proinflamasi, maka akan terjadi gangguan imunitas ya. Yang 6, yang 18, yang 10 nanti bisa dibaca sendiri. Ini gestasional ya, diabetes dibandingkan dengan yang respon imun yang normal. Nah, yang sebelah kiri normal itu bahwa jumlah sel NK-nya tinggi, monositnya tinggi, TH2, respon sel T-regnya juga bagus, kemudian jumlah plateletnya tidak terlalu tinggi. Nah, kalau yang gestasional diabetes ini bisa dilihat dibandingkan nanti dengan yang normal. Oke, saya rasa itu kuliah hari ini karena jam 10 saya bertugas menjaga IP. Tidak ada pertanyaan? Cukup ya? Oke, terima kasih. Selamat belajar. Saya tutup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.